Saat saya masih muda, saya memulai karir sebagai aktris. Setiap kali ibu saya tidak bebas mengantar saya ke Manhattan untuk audisi. Saya akan naik kereta api dari pinggiran kota New Jersey dan bertemu ayah saya yang meninggalkan mejanya di kantor hukum tempat dia bekerja. Kami akan bertemu di bawah tanda kedatangan dan keberangkatan di Penn Station. Kemudian kami naik kereta bawah tanah dan ketika kami tiba, dia akan bertanya pada saya, jalan mana yang utara? Pada awalnya, saya tidak pandai menemukan utara, tetapi saya melakukan latihan yang cukup dan ayah saya terus bertanya, yang mana utara? Seiring waktu, saya menjadi lebih baik dalam menemukannya. Saya dikejutkan oleh ingatan itu kemarin saat menaiki pesawat untuk datang ke sini. Bukan hanya sejauh mana hidup saya telah berjalan sejak saat itu, tetapi seberapa berartinya perjalanan yang tampaknya kecil itu. Ketika saya masih kecil, ayah saya mengembangkan rasa arah. Dan sekarang, sebagai orang dewasa, saya percaya kemampuan saya untuk menavigasi ruang. Ayah saya membantu memberi saya rasa kepercayaan diri untuk membimbing diri saya sendiri. Pada Maret 2016, untuk pertama kalinya, saya menjadi orang tua. Saya ingat pengalaman yang tak terlukiskan, dan seperti yang saya pahami cukup universal, menggendong putra saya yang berusia seminggu dan merasakan prioritas saya berubah pada tingkat saya. Teringat saya mengalami perubahan kesadaran yang memberi saya kemampuan untuk mempertahankan kecintaan saya pada karir dan juga menghargai hal lain, orang lain lebih banyak lagi. Seperti kebanyakan orang tua, saya bertanya-tanya bagaimana saya akan menyeimbangkan pekerjaan saya dengan peran baru sebagai orang tua. Dan pada saat itu saya ingat bahwa statistik kebijakan AS tentang cuti hamil melintas di benak saya. Wanita Amerika saat ini berhak atas cuti 12 minggu yang tidak dibayar. Pria Amerika tidak berhak atas apapun. Informasi itu melintas secara berbeda bagi saya. Ketika 1 minggu setelah kelahiran putra saya hampir tidak bisa berjalan. Informasi itu mendarat secara berbeda ketika saya mulai mengenal manusia yang sepenuhnya bergantung pada suami untuk segalanya. Ketika saya bergantung pada suami saya untuk banyak hal, dan ketika kami mempelajari semua hal yang kami pikir kami ketahui tentang keluarga dan hubungan kami, itu mendarat secara berbeda. Entah bagaimana, kami dan setiap orang tua Amerika diharapkan kembali normal dalam waktu kurang dari 3 bulan, tanpa penghasilan. Saya berpikir pada diri sendiri, jika kenyataan praktis kehamilan adalah mulut lain untuk diberi makan di rumah Anda, dan Amerika adalah negara di mana kebanyakan orang hidup dari gaji ke gaji, bagaimana cuti 12 minggu yang tidak dibayar bekerja secara ekonomi? Yang benar adalah, bagi banyak orang tidak demikian. 1 dari 4 wanita Amerika kembali bekerja 2 minggu setelah melahirkan karena mereka tidak mampu mengambil cuti lebih dari itu. Itu 25% wanita Amerika. Sama-sama mengganggu, wanita yang mampu untuk mengambil 12 minggu penuh sering tidak melakukannya karena itu berarti dikarenakan hukuman ibu, yang berarti mereka akan dianggap kurang berdedikasi pada pekerjaannya dan akan dilewatkan untuk promosi dan kemajuan karir lain. Di rumah tangga saya sendiri, mama saya memilih antara karir dan membesarkan 3 anak, pilihan yang membuatnya tidak dibayar dan kurang dihargai sebagai ibu rumah tangga karena tidak ada dukungan untuk kedua hal tersebut. Kenangan di kota bersama ayah sangat berarti karena dia adalah satu-satunya pencari nafkah di rumah kami. Semua saudaraku, waktuku bersamanya selalu dibatasi oleh seberapa sering dia harus bekerja. Dan kami adalah keluarga yang sangat istimewa. Kesulitan kami adalah impian keluarga lain. Semakin dalam saya membahas masalah cuti orang tua berbayar, semakin jelas saya melihat hubungan antar hambatan yang bertahan terhadap kesetaraan dan pemberdayaan penuh perempuan, dan kebutuhan untuk mendefinisikan kembali dalam beberapa kasus menghilangkan stigma peran laki-laki sebagai pengasuh. Terima kasih. Dengan kata lain, untuk membebaskan perempuan, kita perlu membebaskan laki-laki. Asumsi dan praktik umum bahwa perempuan dan anak perempuan menjaga rumah dan keluarga adalah stereotip keras kepala dan nyata yang tidak hanya mendiskriminasi perempuan, tetapi membatasi partisipasi dan hubungan laki-laki dengan keluarga dan masyarakat. Keterbatasan ini memiliki dampak yang luas dan signifikan bagi mereka dan bagi anak-anak. Kami tahu ini. Jadi, mengapa kita terus meremehkan ayah dan membebani ibu? Cuti orang tua berbayar
bukan tentang mengambil hari libur kerja. Ini tentang menciptakan kebebasan menentukan peran, memilih cara mendefinisikan waktu, dan membangun siklus perilaku baru yang positif. Perusahaan yang telah menawarkan cuti orang tua berbayar untuk karyawan telah melaporkan peningkatan retensi karyawan, pengurangan absensi dan biaya pelatihan, meningkatkan produktivitas dan moral. Jauh dari tidak mampu membayar cuti orang tua, tampaknya kita tidak mampu untuk tidak membayarnya. Faktanya, penelitian di Swedia menunjukkan setiap bulan ayah mengambil cuti melahirkan, pendapatan ibu meningkat sebesar 6,7%. Itu berarti 6,7% lebih banyak kebebasan ekonomi untuk seluruh keluarga. Data dari International Men and Gender Equality Survey menunjukkan sebagian besar ayah melaporkan bahwa mereka akan bekerja lebih sedikit jika mereka dapat menghasilkan lebih banyak waktu dengan anak mereka dan menganggap UTAS dengan disebutkan Perdana Menteri. Saya bertanya, berapa banyak dari kita di sini yang melihat ayah kita cukup dewasa? Berapa banyak dari Anda, ayah di sini cukup melihat anak-anak Anda sekarang? Kita perlu saling membantu jika kita ingin tumbuh. Bersama dengan UN Women, saya mengeluarkan seruan untuk bertindak bagi negara, perusahaan, dan institusi secara global untuk meningkatkan dan menjadi juara untuk cuti orang tua berbayar. 2013, ketentuan cuti orang tua hanya ada di 66 dari 190 negara anggota PBB. Saya berharap untuk memulai dengan PBB itu sendiri yang belum mencapai paritas dan kebijakan cuti orang tua berbayar yang saat ini sedang ditinjau. Anda akan melihat banyak dari saya. Mari kita pimpin dengan memberi contoh dalam menciptakan dunia di mana perempuan dan laki-laki tidak dihukum secara ekonomi karena ingin menjadi orang tua. Saya tidak bermaksud menyiratkan bahwa Anda perlu memiliki anak untuk dipedulikan dan diuntungkan dengan masalah ini. Apakah Anda memiliki atau menginginkan anak atau tidak? Anda akan mendapat manfaat dengan hidup di dunia yang lebih berkembang dengan kebijakan yang tidak didasarkan pada gender. Kita semua mendapat manfaat dari hidup di masa yang lebih nyaman, di mana kebutuhan kita tidak membuat kita lemah, mereka menjadikan kita manusia seutuhnya. Cuti hamil atau kebijakan tempat kerja apapun berdasarkan gender saat ini dalam sejarah hanya menjadi sangkar emas. Meskipun diciptakan untuk membuat hidup lebih mudah bagi wanita, sekarang kita tahu itu menciptakan persepsi bahwa wanita tidak nyaman di tempat kerja. Kita sekarang tahu itu mengikat manusia ke jalur yang terbatas secara emosional. Dan itu tidak bisa, menurut definisi, melayani realitas dunia di mana ada lebih dari satu jenis keluarga. Karena di dunia modern, beberapa keluarga memiliki dua ayah. Bagaimana tepatnya cuti hamil melayani mereka? Hari ini, pada Hari Perempuan Internasional, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah mendahului dalam membuat kebijakan kita ini. Mari kita hormati mereka dan bangun di atas apa yang mereka mulai dengan mengubah bahasa kita. Dan oleh karena kesadaran kita jauh dari gender dan menuju peluang, mari kita hargai pengorbanan orang tua kita sendiri dengan menciptakan jalan menuju kebenaran yang lebih adil dan menjangkau lebih jauh untuk menentukan seluruh hidup, terutama kehidupan anak-anak kita. Karena cuti orang tua berbayar tidak hanya memberikan lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama anak mereka. Ini mengubah cerita tentang apa yang diamati dan membayangkan kemungkinan berdasarkan diri mereka. Saya melihat alasan untuk harapan di negara saya sendiri. Amerika saat ini satu-satunya negara yang berpenghasilan tinggi tanpa persalinan berbayar, apalagi cuti orang tua berbayar. Pekerjaan telah dimulai di negara bagian New York, California, New Jersey, Rhode Island, dan Washington yang saat ini sedang menerapkan program cuti orang tua berbayar. Ibu negara Charlotte McRae dan wali kota Bill Blasio telah memberikan cuti orang tua berbayar pada lebih dari 20.000 pegawai pemerintah di New York. Kita bisa melakukan ini. Membawa perubahan tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab mereka yang paling membutuhkan. Kita harus mendapat dukungan dari mereka yang memiliki tingkat kekuasaan tertinggi jika kita ingin mencapai kesetaraan. Itulah mengapa merupakan suatu kehormatan untuk mengenali dan memberi selamat kepada para perintis cuti orang tua berbayar seperti perusahaan global.
Hari ini saya dengan bangga mengumumkan CEO Global Denon, Emmanuel Faber, sebagai juara tematik He4C perdana untuk cuti orang tua berbayar. Sebagai bagian dari pengumuman ini, Denon akan menerapkan kebijakan cuti orang tua berbayar yang netral gender selama 18 minggu untuk 100.000 karyawan perusahaan pada tahun 2020. Monsieur Faber, ketika Duta Besar Emma Watson menyampaikan pidatonya yang sekarang menjadi ikon He4C dan menyatakan bahwa jika kita hidup di dunia di mana pria menduduki mayoritas posisi kekuasaan, kita membutuhkan pria untuk percaya pada perlunya perubahan. Saya yakin dia berbicara dari visioner seperti Anda. Bayangkan seperti apa dunia satu generasi dari sekarang jika kebijakan seperti Denon menjadi standar baru. Jika 100.000 orang menjadi 100 juta, 1 miliar, dan seterusnya. Setiap generasi harus menemukan utara mereka. Ketika perempuan di seluruh dunia menuntut hak untuk memilih, kami mengambil langkah mendasar menuju kesetaraan. Utara. Ketika undang-undang pernikahan sesama jenis disahkan di AS, kami mengakhiri undang-undang yang diskriminatif. Utara. Ketika jutaan pria, anak laki-laki, Perdana Menteri, dan Wakil Direktur PBB, maksud saya kepada Presiden Majelis Umum, itulah yang terjadi ketika saya keluar dari skrip. Ketika pria menyukai pria di ruangan ini di seluruh dunia, yang tidak bisa dilihat, orang-orang mendukung kita dengan cara yang tidak diketahui tetapi kita rasakan. Ketika mereka menjawab panggilan Emma Watson untuk menjadi He4C dunia itu. Kita harus bertanya pada diri sendiri, bagaimana kita akan menjadi lebih baik besok daripada hari ini. Seluruh dunia tumbuh ketika orang-orang seperti Anda dan saya mengambil sikap karena kita tahu bahwa di luar gagasan tentang bagaimana wanita dan pria berbeda, ada kebenaran yang lebih dalam bahwa cinta adalah cinta dan orang tua adalah orang tua. Terima kasih.